Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan uji transformasi data menggunakan SPSS 16. Saya menggunakan 54 data, yaitu yang 2 dari variabel independen dan satunya dari variabel dependen. Langkah awal yang akan saya lakukan yaitu untuk mengecek apakah ketiga variabel ini berdistribusi normal ataupun tidak. Caranya, kita memilih analyze, lalu kita pilih non-parametric test, lalu pilih one sample KS. Selanjutnya, ketiga variabel ini kita pindahkan ke test variable list, lalu pilih OK. Nah, di sini muncul output SPSS. Muncul untuk sampel, one sample, Kolmogorov minor test. Dari tabel tersebut didapatkan nilai bahwa nilai asimsik lebih kecil dari 0,05. Jadi ketiga variabel ini tidak berdistribusi dengan normal. Langkah yang kedua yaitu menggunakan uji normalitas dengan nilai residual, yaitu dengan mengecek tiga perlakuan ini dengan uji yang sama secara bersamaan. Langkah awal yang harus dilakukan yaitu klik analyze, kita klik regression, dan kita pilih linear. Di sini muncul tabel dialog untuk X1 dan X2 dipindahkan ke tabel independen, sedangkan untuk Y dipindahkan ke dependen. Lalu kita pilih save, checklist pada unsalarized result, pilih continue lalu OK. Lalu setelah itu kita pindah ke data view. Nah, di data view ini muncul variabel baru. Nah, variabel inilah yang akan kita uji apakah ketiga variabel tersebut berdistribusi normal ataupun tidak. Caranya kita pilih analyze, terus kita pilih non-parametric test. Selanjutnya kita pilih one sample KS. Untuk unstandarized residual kita pindah ke test variable list, lalu kita pilih OK. Nah, di sini muncul one sample Kolmogorov on minor test. Untuk variabel unstandarized residual kan didapatkan nilai resifikasi yaitu 0,029, yang artinya data masih tidak berdistribusi dengan normal. Agar data dapat berdistribusi dengan normal, selanjutnya akan dilakukan dengan transformasi data dari ketiga variabel tadi. Namun sebelum mengecek transformasi data, kita akan mengecek terlebih dahulu grafis histogram dari ketiga data tersebut. Caranya kita pilih graph, terus kita pilih legasi dialog, lalu kita pilih histogram. Selanjutnya kita pilih variabel X1 dipindah ke variabel. Setelah itu kita checklist display normal, lalu kita pilih OK. Nah, di sini muncul tabel histogramnya untuk variabel X1. Untuk variabel X1 ini tabelnya atau grafisnya lebih condong ke kiri. Dan selanjutnya saya akan mengecek ke variabel X2 dan variabel Y. Caranya itu sama, kita pilih graph, selanjutnya pilih legasi, dan kita pilih histogram. Lalu X2 kita pindahkan ke dalam
variabel, terus kita checklist display normalnya, lalu kita pilih OK. Nah, untuk grafik X2 ini diagramnya lebih condong ke kiri bawah. Selanjutnya saya akan mengecek variabel Y untuk grafiknya seperti cara yang sebelumnya. Nah, untuk X2 kita pindah ke sebelah kiri dan kita pindahkan variabel Y ke variabel. Setelah itu checklist dan OK. Untuk variabel Y grafiknya masih sama, yaitu condong ke sebelah kiri. Maka transformasi yang akan saya gunakan yaitu XURT. Tapi sebelum dilakukan kita harus mengeceknya dulu ke data transformasi. Jika kebanyakan condong ke bawah, apa yang harus digunakan? Nah, ini dia datanya. Jadi sudah bisa dilihat data yang akan digunakan yaitu XURT. Nah, ini dia untuk bentuk-bentuk transformasinya. Selanjutnya untuk kita pindah ke program SPSS lagi, kita pindah ke data view. Untuk data residual kita hapus terlebih dahulu aja. Selanjutnya kita pilih menu transfer untuk transformasi data. Lalu komputer variabel. Pada target variabel kita isi transform X1. Pada numeric exemption kita fokus ke fashion group. Setelah itu kita pilih AL, lalu scroll ke bawah sampai bertemu dengan SQRT. Selanjutnya untuk numeric expression kita pilih X1, kita pindahkan ke X1, terus kita pilih OK. Selanjutnya kita pindah ke data awal lagi. Di sini terdapat transformasi X1. Selanjutnya saya akan melakukan transformasi pada X2 dan Y, yaitu dengan cara yang sama seperti tadi. Bedanya cuma di target variabelnya kita ganti dengan X2. Di numeric kita ganti arithmetic X2, terus kita klik OK. Nah, dan ini hasilnya. Selanjutnya kita kembali lagi untuk mentransformasi data Y seperti yang sudah dilakukan tadi, dengan mengganti Y pada target variabel dan number expression kita ganti dengan spot Y, terus kita klik OK. Selanjutnya kita pindah ke data view lagi. Nah, di sini sudah muncul untuk data transformasi X1, X2, dan Y. Nah, data-data inilah yang nantinya akan kita uji apakah sudah berdistribusi dengan normal ataupun belum. Caranya yaitu dengan kita memilih analyze. Selanjutnya kita pilih non-parametric test, pilih one sample KS, transfer X1, transfer X2, dan transfer Y kita pindah ke test variable list. Lalu kita pilih OK. Di sini sudah muncul untuk one sample graph of seminar test.
Nah, di sini untuk variabel transformasi X1, X2, dan Y belum normal ya. Untuk variabel independen, sedangkan variabel dependen sudah normal, yaitu pada variabel Y, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan uji normalitas data secara bersama-sama menggunakan 3 variabel ini menggunakan nilai residual. Caranya yaitu kita memilih analyze, regression, dan linear. Terus kita masukkan transfer X1 untuk ke kolom independen, transfer X2 ke kolom independen, dan transfer Y ke dependen. Setelah itu pilih save, standardized residual, continue, terus OK. Lalu kita pindah ke data view. Nah, di sini sudah muncul variabel baru, yaitu variabel res1. Variabel ini digunakan bersama-sama apakah nantinya berdistribusi normal ataupun tidak. Caranya yaitu dengan kita memilih analyze, selanjutnya dan parameter test, dan one sampel KS. Selanjutnya unstandard direct residue pindahkan ke test variable list. Selanjutnya klik OK. Nah, di sini sudah muncul one sample Comographs minor test. Nah, dari data ini dihasilkan data sertifikasi yaitu 0,325, yang artinya data sudah berdistribusi dengan normal, yang artinya signifikasi lebih besar dari 0,05. Jadi demikian cara untuk mentransformasi data untuk mengatasi data yang tidak normal dalam dokumen SPSS ataupun aplikasi SPSS ini.